pagi anak-anak. Pagi, Bu. Apa kabar kalian hari ini? Baik. Bu. Oke, sebelum kita mulai pelajaran kita hari ini, Ibu minta ketua kelas pimpin kita dalam doa. Berdoa mulai, berdoa selesai. Oke. Ibu sebelumnya Ibu absen dulu ya. Marlin Cenudu, Hadir, Bu. Arianti Magirowa, Hadir, Bu. Julius Sendawalu, Hadir, Bu. Hildaya Sinta Sakolus Hadir, Bu. Henry Raja Kanakale, Hadir, Bu. Naomi Nodumadi. Alpa. Kenapa Naomi? Sakit perut, Bu. Oh, tadi bilang Alpa, sekarang sakit. Iya, Bu, ada Ada izin. suratnya ya, iya. Ada, Bu. Oke, jadi kita langsung saja ya. Iya, Bu. Pertama-tama, Ibu, kita olahraga sedikit ya. Kalian bangun, relax, santai-santai. Kalian periksa nadi kalian dulu. Cara periksanya begini. Katakan Ibu jari di bawah sini. Kalian rasa? Rasakan denyut nadi kalian? Iya, Bu. Oke, sekarang kalian lompat lari di tempat saja. Iya, semangat ya, semangat. Sudah, Bu, capek. Oke, sekarang kalian periksa lagi denyut nadi kalian. Sudah? Sudah. Apakah ada perbedaan sebelum dan setelah kalian lompat? Ada, Bu. Ada, Bu. Satu-satu jawabnya Arianti. Tadi sebelum saya lari tidak merasakan denyut nadinya, tapi ketika saya melompat saya merasakan denyut nadinya. Oh, Ada rasa gitu. mungkin maksudnya Arianti tuh sebelum melompat itu denyut nadinya lemah, gitu. Lemah, ya. Normal, tidak secepat yang setelah lompat begitu ya. Uli, apa yang kamu rasakan, Uli? Tadi sebelum lari saya masih segar. Giliran saya rasa capek-capek, agak jantung berdetak. Oh, jadi jantungnya berdetak lebih Iya. kencangnya. Merlince, apa yang kamu rasakan, Merlince? Sebelum saya lompat, nih denyut nadinya saya itu belum merasakan. Nah, ketika saya lompat itu merasakan. Oh, jadi jawabannya sama kayak Arianti ya. Iya, Jadi Bu. sebelumnya itu normal, setelahnya itu dia Iya. berdetak kencangnya. Ibu mau tanya, kenapa sih kalian sebelum lompat dan setelah lompat itu denyut nadi kalian itu berdetak lebih cepat dari sebelumnya? Satu-satu yang mau jawab angkat tangan. Oh, sebelumnya kalian duduk dulu supaya relax ya. Iya, Bu. Dari tadi tegang terus. Bu, ke papa? Oke, jadi Ibu minta perhatiannya kalian ke depan, jangan ke HP dulu. Ya, Bu. Jadi pertanyaannya Ibu tadi yang tahu jawabannya silakan angkat tangan. Kalau yang jawab pasti Ibu akan kasih nilai plusnya. Tadi kan sebelum kalian lompat itu kan denyut nadi kalian normal. Nah, setelah kalian lompat itu ada yang detak jantungnya berdetak lebih cepat dan ada juga yang denyut nadinya tuh berdetak lebih cepat. Nah, kenapa sih sehingga terjadi seperti begitu? Arianti mungkin atau Uli? Kan tadi detak jantungnya tuh berdetak lebih cepat ya. Uli mungkin tahu jawabannya kenapa? Karena jantung berkontraksi. Iya silakan. Tidak apa-apa, salah benar kita belajar di sini, jadi tidak apa-apa. Jawabannya tadi seperti apa tadi Arianti? Coba diulangi lebih keras supaya teman-temannya dengar. Karena jantung berkontraksi. Iya, benar, tepat. Jantungnya berkontraksi. Mungkin dari Uli atau Marlince ada jawaban lain selain Tahu, Bu. Ya, Bu, karena jantungnya membuat darah lebih cepat. Iya, benar sekali. Tepuk tangan untuk kalian semua. Nah, jadi pada saat kita lari atau kita lompat itu kita membutuhkan oksigen lebih banyak. Nah, darah itu berfungsi untuk mengikat oksigen. Jadi jantungnya kita itu memompa darah lebih cepat agar oksigen yang kita butuhkan itu lebih banyak. Ya, Dari kita santai-santai saja ketimbang kita berolahraga. Jadi di sini siapa yang tahu hari ini kita belajar tentang apa? Arianti, tentang jantung, Bu. Marlince, Sistem peredaran darah, Bu. Uli, kita belajar hari ini tentang apa? Sistem peredaran darah, Bu. Iya, benar sekali. Ternyata anak-anaknya Ibu ini pintar sekali ya. Jadi kita langsung saja ya. Ibu akan menjelaskan tentang sistem peredaran darah.
Tiga komponen itu adalah yang pertama jantung. Ini fungsinya untuk memompa darah. Dan yang kedua itu adalah darah. Dan yang ketiga itu adalah Pembuluh pembuluh darah. darah. Iya, pintar. Jadi sekarang kita bahas satu-satu ya. Iya, Yang Bu. pertama kita bahas tentang darah duluan. Yang pertama adalah darah. Nah, darah ini terbagi menjadi dua. Terbagi menjadi dua, benar. Maaf ya, Ibu agak bingung. Yang pertama adalah sel-sel darah. Itu terdiri dari sel darah Sel merah. Iya, pintar. Dan Sel darah putih. Iya. Sel darah merah itu disebut kata lainnya apa? Eritrosit. Iya, pintar. Terus sel darah putih itu kata lainnya apa? Leukosit. Leukosit, Bu. Iya, pintar. Dan yang kedua itu adalah trombosit, Trombosit. atau keping darah. Bisa baca ya hurufnya, Ibu? Bisa, Bu. Oke, jadi, ada yang tahu fungsi darah itu apa? Saya, Bu. Bisa baca di materi yang Ibu share. Iya, silakan Arianti. Yang pertama itu mengangkut sari-sari makanan. Iya. Yang kedua mengangkut oksigen dari paru-paru ke Iya. seluruh tubuh. Yang berikutnya mengangkut sisa-sisa metabolisme dan mengedarkan hormon untuk kinerja tubuh, mengatur pH dan suhu tubuh, melawan penyakit karena mampu menghasilkan antibodi. Iya, kita berikan aplaus untuk Arianti. Nah, jadi fungsi darah itu seperti yang dijabarkan oleh Arianti tadi. Nah, darah itu komponen penyusun darah itu ada sel darah, trombosit dengan plasma darah. Nah, sel darah itu sendiri dibagi menjadi dua. Yang pertama itu adalah sel darah merah atau disebut juga dengan Eritrosit. dan sel darah putih disebut juga dengan Leukosit. Ya, pintar. Jadi komponen penyusun jaringan darah itu ada 3 ya tadi. Apa saja? Jantung, darah, dan pembuluh darah. Komponen penyusun darah. Yang ini sel darah, trombosit, sama plasma Plasma. darah. Kalian bisa lihat di PPT sini. Bisa. Bisa maju lagi tidak apa-apa. Nah, bisa lihat kan di sini? Bisa, Bu. Nah, yang pertama itu adalah plasma darah. Nah, fungsi dari plasma darah itu untuk mengatur tekanan osmotik, mengangkut sari-sari makanan, mengangkut sisa metabolisme, dan mengedarkan hormon untuk mengatur fungsi tubuh. Nah, jadi sekitar 90% plasma darah itu tersusun oleh air dan 10%-nya itu tersusun oleh protein plasma. Nah, protein plasma itu seperti apa saja? Albumin yang berperan sebagai osmoregulator. Globulin yang berperan sebagai penghasil antibodi. Fibrinogen yang berperan dalam proses pembekuan darah, dan antibodi adalah zat yang dihasilkan oleh globulin dan juga zat makanan dan mineral seperti glukosa dan sisa metabolisme seperti karbon dioksida. Oke, jadi itu protein penyusun plasma darah. Nah, yang berikut adalah penyusun jaringan darah. Yang kedua itu adalah sel-sel darah. Yang pertama sel darah merah atau eritrosit. Nah, sel darah merah itu dia berwarna merah karena terdapat hemoglobin. Nah, fungsi dari hemoglobin itu adalah mengikat oksigen untuk diedarkan ke ke jantung dan diedarkan ke paru-paru. Nah, proses pembentukan eritrosit itu berlangsung di sumsum tulang belakang. Yang kedua itu adalah sel darah putih. Nah, sel darah putih itu fungsinya sebagai antibodi. Jadi pada saat ada bakteri itu sel antibodi lah yang menangkis bakteri yang tersebut yang masuk ke dalam tubuh. Bakteri yang buruk saja ya. Kalau bakteri baik itu nggak ditangkis oleh leukosit. Antibodi maksudnya. Nah,
Nah, berdasarkan ada tidaknya granula plasma, leukosit dibedakan menjadi dua, yaitu granulosit dan agranulosit. Nah, granulosit itu memiliki bagian plasmanya seperti neutrofil, eosinofil, dan basofil, sedangkan agranulosit itu monosit, limfosit B, dan limfosit T. Ini kalian bisa lihat di tabel sini. Jadi ini adalah agranulositnya dan ini adalah granulositnya. Kalian bisa lihat dari ukurannya ya, ukuran mikroskopnya ini. Bisa pahami perbedaan-perbedaannya, bisa lihat. Oke, yang ketiga itu adalah keping darah atau trombosit. Yang keping darah itu dia fungsinya untuk pembekuan darah. Jadi kira-kira siapa yang bisa menjelasin proses pembekuan darah yang ada di sini? Keluar. Jadi saya minta Uli untuk menjelaskan mekanisme pembekuan darah. Baik Bu. Yang pertama, trombosit mengeluarkan trombokinesis pecah. Ini Nah, untuk mekanisme pembekuan darahnya itu yang pertama, trombosit pecah, dia mengeluarkan enzim trombokinase. Nah, enzim trombokinase itu akan membentuk protombin. Dan protombin dengan bantuan kalsium dan vitamin K akan membentuk trombin. Nah, trombin ini dia membentuk fibrinogen. Fibrinogen akan menjadi fibrin dan luka tertutup. Nah, mengingat mekanisme pembekuan darah itu di sini Ibu ada rumusnya, yaitu Luna pecahin termos plastik, protes trompet, febri, dan fibri. Bisa ulangi? Luna pecahin termos plastik, Luna pecahin termos plastik, protes trompet, febri, dan fibri. protes trompet, febri, dan fibri. Nah, jadi di sini luka pecahin itu luka pecah trombosit, tromboplastin, protombin, trombin, dan fibrinogen dan fibrin. Kalian bisa lihat kan di sini mekanismenya? Bisa Bu. Jadi nanti kalian ingat saja Luna pecahin termos plastik, protes trompet, fibri dan febri dan fibri. Iya benar. Nah, untuk berikutnya alat-alat peredaran darah. Yang pertama itu adalah jantung. Siapa yang tahu fungsi jantung? Angkat tangan. Saya Bu. Iya, silakan Arianti. Jantung berfungsi untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Iya, ada lagi yang tahu tentang fungsi jantung? Iya, jadi tepat sekali jawabannya Arianti. Jadi selain dia memompa darah ke seluruh tubuh, jantung juga memompa darah ke paru-paru. Nah, di sini struktur jantungnya kalian bisa lihat, bagian luarnya itu disusun oleh membran perikardium dan dinding jantungnya terdiri dari 3 lapisan, yaitu epikardium, miokardium, dan endometrium. Nah, jadi jantung itu terdapat 4 ruang yang terdiri dari 2 serambi dan 2 bilik. Nah, di sini kalian bisa lihat. Nah, di sini adalah serambi kanan, di sini adalah bilik kanan, di sini adalah bilik kiri, dan di sini adalah serambi kiri. Nah, di jantung itu terdapat katup yang fungsinya untuk menutup dan membuka ketika darah dipompa, darah berkontraksi. Nah, jadi di sini di serambi kanan dan bilik kanan itu terdapat katup trikusit, dan di serambi kiri dan bilik kiri ini terdapat katup bikuspid. Bisa lihat? Bisa Bu. Jadi seperti begini ya gambarannya, biar lebih jelas. Jadi dari 4 ruang. Iya Bu. Tadi terdapat berapa serambi dan berapa bilik? 2 serambi dan 2 bilik. Nah, di sini terdapat serambi apa bilik? Serambi Bu. Nah, serambi kanan. Ya, pintar. Nah, serambi disebut juga dengan atrium, dan bilik disebut juga dengan ventrikel. Nah, di sini serambi kanan, di sini
bilik kanan. Iya, pintar. Bilik kanan. Nah, di sini Bilik kiri, Bu. iya, pintar. Bilik kiri, di sini serambi kiri. Nah, di antara serambi kanan dan bilik kanan ini terdapat katup yang namanya katup trikupsid. Iya, trikupsid atau trikupsidalis. Ya. Nah, di sini terdapat katup dikupsid ya. Dikupsid. Nah, di sini nanti terdapat paru-paru dan kayak seperti di gambar sini kalian bisa lihat kan? Bisa, Bu. Jadi nanti di sini ada aorta dan di sini ada arteri pulmonalis. Nah, di sini nanti di antara aorta dengan bilik itu terdapat katup mitral. Katup aorta. Dia yang mencegah darah yang akan diedarkan ke seluruh tubuh itu kembali lagi ke bilik ya. Iya. Nah, sedangkan di katup pulmoner itu juga sama. Dia mencegah darah yang ada di paru-paru ini kembali lagi ke bilik. Jadi sudah paham ya tentang struktur jantung? Sudah, Bu. Sampai di sini ada pertanyaan? Tidak ada. Yang ada, Bu. Dan yang kedua itu adalah pembuluh darah. Pembuluh darah yang vena. Sabar. Yang alat tekanan darah yang berikut adalah pembuluh darah. Nah, pembuluh darah itu dibagi menjadi dua, arteri dan vena. Nah, di sini arteri dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu aorta, arteri, dan pulmonalis dan arteri koroner. Aorta ini adalah arteri yang ukurannya besar yang berpangkal di bilik kiri, yang seperti Ibu jelaskan tadi, bisa paham tuh yang di Bisa, Bu. di struktur jantung sebelumnya. Dan arteri pulmonalis adalah arteri yang membawa darah yang kaya karbon dioksida dari jantung ke paru-paru. Jadi nanti darah yang kaya akan karbon dioksida dari jantung ke paru-paru itu dia melewati saluran yang namanya arteri, sebut arteri Pulmonalis. Iya, yang berikut adalah arteri koroner, adalah arteri yang berfungsi untuk memberi makanan dan oksigen untuk sel-sel jantung. Jadi pada saat makanan masuk itu dia melewati arteri koroner, dia yang menyerap. Berikut adalah pembuluh vena. Dia adalah pembuluh yang membawa darah kembali ke jantung. Pembuluh vena dibedakan menjadi 3, yaitu vena cava, vena pulmonalis, dan vena porta hepatica. Nah, vena cava ini adalah vena terbesar yang di ujung serambi kanan. Pembuluh ini berfungsi untuk membawa darah kaya karbon dioksida kembali ke jantung. Jadi nanti pada saat darah yang kaya karbon dioksida itu akan dikeluarkan ke luar tubuh itu dia melalui vena cava. Nah, vena cava itu dibagi menjadi 2, vena cava inferior dan vena cava superior. Nah, yang berikut adalah vena pulmonalis, dia yang membawa darah kaya oksigen dari paru-paru ke jantung, dan vena hepatica membawa darah dari berbagai organ pencernaan masuk ke hati. Yang berikut adalah kapiler. Nah, kapiler ini menjadi penghubung antara arteriola dan venula. Dan fungsi kapiler lain adalah mengambil zat-zat yang dibutuhkan darah dari kelenjar. Yang berikutnya menjadi tempat terjadinya pertukaran zat antara darah dan cairan di dalam jaringan. Yang berikutnya adalah menyalip darah di dalam ginjal, dan yang berikutnya adalah menyerap zat-zat makanan dari usus. Sampai di sini, apakah ada pertanyaan? Kalau tidak ada, Ibu akan bertanya ke kalian sebelum kita lanjut ke game. Ibu ada game di sini. Iya, saya, Bu. Iya, silakan Arianti. Bagian darahnya itu, Bu, yang sel-sel darah kan ada 2, yaitu sel darah merah dan juga sel darah putih. Iya. Mengapa itu dikatakan sel darah merah dan juga dikatakan sel darah putih? Iya, Pak. Jadi bagus sekali ya jawab pertanyaannya. Jadi sel darah merah, kenapa disebut sel darah merah? Karena dia berwarna merah.
Kenapa dia berwarna merah? Karena terdapat hemoglobin. Dia yang membentuk zat warna merah tadi untuk proses pengikatan oksigen. Nah, kenapa dikatakan sel darah putih? Karena dia berwarna putih. Jadi dikatakan dia berwarna merah dan berwarna putih itu sesuai dengan warnanya. Sudah bisa paham atau masih bingung dengan jawabannya Ibu? Tapi saya Bu, Iya, silakan. maksudnya saya mungkin bisa tambahkan sedikit pertanyaan dari Saudari Ariyanti. Iya. Kenapa jarang sekali saya melihat sel darah putih? Pertanyaannya sangat bagus ya, sangat kritik sekali. Jadi Ibu akan menjawabnya. Nah, sel darah putih itu memang ada, cuman dia jarang muncul. Nah, pada saat sel darah putih itu muncul ketika ada peradangan atau ada virus, bakteri yang jahat masuk ke dalam tubuh. Sudah bisa dipahami? Sudah Bu. Sudah Bu. Sampai di sini masih ada pertanyaan? Tidak ada Bu. Sudah Bu. Oke, jadi kita langsung saja ke gamenya ya. Ibu minta perwakilan tiap kelompok maju. Jadi bisa maju. Nah, jadi di sini peraturannya Uli bisa maju ke depan. Uli dengan Ariyanti, Heniryu dengan Marlin Jaya. Ya Bu. Jadi peraturan mainnya begini. Nanti di sini ada nama. Nanti Ibu akan ikatkan di kepalanya Ariyanti, tetapi Ariyanti tidak melihatnya. Nah, dari Uli dia akan memberi clue. Tanya itu seperti begini. Misalnya saya satu kelompok dengan Ariyanti. Nah, saya akan memberi clue dengan 2 kata saja. Misalnya saya bilang pengikat oksigen, nanti misalnya Ariyanti jawab salah, berarti saya akan bilang tidak. Kalau Ariyanti jawab benar, berarti saya akan bilang iya. Jadi misalnya Uli dengan Ariyanti, misalnya kamu beri kataku tentang hemoglobin, misalnya pengikat oksigen kan. Nah, Ariyanti jawab arteri. Kamu jawab tidak. Tidak. Nah, kamu Sel darah merah, Tidak. sel darah putih, Tidak. hemoglobin. Benar. Nah, seperti begitu. Sudah paham? Sudah Bu. Mata, kalian dua tutup mata. Ibu akan ikatkan di sini. Jadi nanti yang jawab benar duluan itu akan dapat reward dari Ibu ya. Oke, sekarang Siap, buka Bu. mata. Saya persilakan kelompok 1 duluan. Henry silahkan berikan clue ke Marlin Nudu. Saya di belakang ya Bu? Kenapa di belakang, di depan saja? Oh di depan. Iya, Mulai. iya mulai sudah. Yang di bagian tubuh, 2 kata saja. bagian 2 kata saja. dalam 2 kata. 2 kata, sabar. 2 kata yang berdenyut, ayo Marlin yang berdenyut. Darah, Iya. Tidak. pembuluh darah, Tidak. hati, Tidak. pernapasan. Ya silakan dari Marlin. Apa lagi? Ini sel darah, Tidak. jantung, Ya benar. Ya. Waktunya 3 menit ya. Waktunya mereka menjawab 3 menit. Kita berikan aplaus kepada kelompok 1. Dan kelompok 2 saya persilakan. Kalau misalnya waktunya agak lebih cepat dari kelompok 1, maka kalian yang pemenangnya. Kalau misalnya kalian lebih cepat dari kalian lebih lama dari kelompok 1, maka kalian juara 2. Iya Bu. Uli silakan beri kata clue-nya. Silakan timernya berjalan ya. Iya silakan lanjut 2 kata saja. Antibodi. Plasma darah, Salah. jantung, Salah. sel darah, Salah. paru-paru, Salah. sel darah putih, Salah.
Sel darah merah. Salah. Leukosit. Ya benar. Kita berikan tepuk tangan untuk kelompok satu. Oke, jadi kita berikan aplaus untuk kita semua. Nah, untuk kelompok 2, sel putih itu disebut juga dengan Leukosit. leukosit. Jadi kelompok 2 sama satu kelompok satu dan kelompok 2 sama-sama timernya 3 menit. Jadi nanti ibu akan kasih kalian reward setelah setelah pelajaran. Iya, Bu. Iya, Bu. Oke, silakan duduk. Nah, ibu minta satu orang untuk berikan kesimpulan. Nanti yang maju buat kesimpulan itu ada nilai tambahnya. Saya, Bu. Ya, silakan Arianti. Baik, di sini langsung saja. Pada sistem peredaran darah itu terdapat 3 komponen. Yang pertama itu ada jantung, yaitu yang berfungsi untuk memompa darah ke seluruh tubuh atau ke paru-paru. Yang kedua itu ada pembuluh darah dan juga darah. Nah, yang bagian darah itu dibagi lagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada sel-sel darah, yang kedua trombosit atau keping darah, dan yang ketiga itu ada plasma darah. Itu saja, Bu. Oke, kita berikan tepuk tangan untuk Arianti. Jadi seperti itu pelajaran kita. Seperti yang disimpulkan Arianti tadi, 3 komponen penyusun peredaran darah itu adalah jantung, darah, dan pembuluh darah. Jantung itu fungsinya untuk memompa darah, dan penyusun darah itu ada sel darah merah, sel darah putih, trombosit, sama Plasma darah. ya. Nah, untuk pembuluh darahnya itu dibagi lagi menjadi berapa tadi? Dua. 3 ya, 3. arteri, vena, sama kapila. Kapilari. Oke, jadi itu saja. Ibu minta kalian pelajari tentang mekanisme peredaran darah sama gangguan pada peredaran darah. Kalian belajar juga pelajaran tentang komponen dan sel-sel penyusun darah ini, komponen penyusun darah ini. Sebelum kita lanjut ke materi yang berikutnya itu kita akan post test dulu, iri tes maksudnya. Oke, sampai di sini sudah bisa dipahami. Bisa, Bu. Jadi kalian sudah pahami semua. Ibu harap kalian pelajari baik-baik, dan quick testnya itu ibu harap kalian nilainya bagus-bagus. Baik, Bu. Ibu minta satu orang pimpin kita. Amin, Bu. Terus mulai. Terus selesai. Oke, sampai di sini pelajaran kita hari ini. Sampai jumpa minggu depan. Iya, Selamat Iya, Bu. siang. Siap, Bu.